네, 신천지 유한지파 말씀 대성회에 오신 목회자, 신학생 그리고 많은 신앙인 여러분 안녕하십니까? 저는 오늘 사회를 맡은 아나운서 박수정이라고 합니다. 반갑습니다. Saudara-saudara, terima kasih banyak saudara yang menghadiri seminar hari ini. Saya Pak Sujong, MC hari ini. 네, 오늘 비가 오는 굳은 날씨에도 또 발걸음을 해주셨는데요. 네, 그래서 오늘 이 귀한 시간들을 풍성한 순서로 준비를 했습니다. 네, 오늘 말씀 대성회는 계시록 성취실상 증거라는 주제로 여러분을 맞이했는데요. bulan September, terima kasih banyak semuanya menghadiri seminar hari ini. Kami sudah mempersiapkan seminar hari ini dengan penuh dengan pertunjukan dan firman yang sangat berharga. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir yang dijanjikan oleh Tuhan, dan Tuhan Allah sudah berjanji tentang kita semuanya bisa menghadiri, bisa mengikuti, dan bisa memasuki kerajaan surga sesuai dengan kitab Wahyu. Di Wahyu pasal 22 ayat 18-19, jikalau menambahkan atau mengurangi tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Jikalau ada tempat yang bisa memberikan kesaksian realitas wujud kegenapan kitab Wahyu, jikalau begitu kita harus mendengarkan, karena begitu ada realitas wujud kegenapannya, artinya kita bisa mengerti dan menguasai kitab Wahyu dengan sempurna. Nah, saya sungguh berharap saudara semuanya bisa menyadari siapakah aku dan apakah aku sudah diciptakan sesuai dengan kitab Wahyu. Pertama, mari kita mendengarkan pertunjukan dari NHNE Orkestra. Mereka mau memberikan message tentang pengharapan Tuhan. Mereka sudah mempersiapkan dua lagu. Pertama, You Raise Me Up, dan kedua, Tuhan yang menyelamatkan saya yang berdosa. Begitu saudara semuanya mendengarkan pertunjukan, saya sungguh berharap semuanya senang sekali mendengarnya. Mari kita menyambut tim orkestra NHNE dengan tepuk tangan yang meriah.
네, 힘차면서도 따뜻한 연주에 하나님의 은혜와 소망을 다시 한번 되새길 수 있었던 것 같습니다. 네, 이어서 어린이 합창단이 환영의 마음을 담아 두 곡을 준비했다고 합니다. 첫 번째 곡은 Wah, 이 시간 benar 너의 luar biasa ya 방송이고요. 두 번째 semuanya. 곡은 옳은 길 따르라 의의 길을입니다. Benar kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Terus sekarang paduan suara anak-anak itu mempersiapkan pertunjukan juga. Mari kita mendengarkan lagu pujian bersama-sama. Saya sungguh berharap saudara semuanya bisa merasakan pimpinan Tuhan melalui pertunjukan paduan anak-anak. 네, 어린이 합창단이 올라오기까지 시간이 조금 걸리는 것 같습니다. 네, 양해 부탁드립니다. 네, 우리 어린 친구들이라 걸음이 조금 느립니다. 네, 사랑하는 마음으로 네, 조금 기다려 주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘은 신천지 요한지파 말씀 대성회인데요. 이 시간들을 통해서 여러분께서 Di 귀한 paduan 말씀 suara 받아가시고 anak-anak 이번 lagi 공연을 mempersiapkan. 통해서 Tolong 우리 menunggu 하나님의 sebentar. 인도하심을 통해 모든 사람들이 진리로 나가길 Hari 바라는 ini 마음을 seminar 담아서 우리 suku 어린이 합창단 Yohanes. 친구들이 준비했다고 Saya sungguh 하거든요. berharap saudara semuanya 올라오면 bisa mendengarkan firman kebenaran dan melalui pertunjukan benar saudara semuanya bisa merasakan pimpinan Tuhan ke kebenaran. Jikalau paduan suara anak-anak itu maju ke depan, tolong menyambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah. 네, 그러면 여러분 어린이 합창단이 지금 올라오고 있다고 하니까요. 우리 뜨거운 박수로 어린이 합창단 친구들을 맞아 주시기 바랍니다. Mohon maaf, tolong tunggu sebentar ya. 네, 우리 어린이 합창단 친구들 공연한테 떨지 않도록 여러분 다시 한번 더 크게 Mari 박수 kita menyambut 부탁드립니다. paduan suara anak-anak dengan tepuk tangan yang meriah. Tolong berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi biar mereka tidak gugup. 이 시간 너의 맘속에 하나님
네, 아름답고 힘찬 공연을 선사해준 우리 어린이 합창단에게 다시 한번 따뜻한 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 우리의 마음을 다 녹일 만한 Terima kasih 정말 banyak kepada 감동적인 paduan suara yang 네, 이 sangat 감동의 여운이 말씀 대성회의 indah 마지막 yang memberikan 순간까지도 은혜와 pertunjukan. 소망으로 이어지길 저도 함께 기도하겠습니다. Terima kasih banyak. 네, 신천지 Benar hati 말씀 kita 대성회에서는요, semuanya 여러분과 같이 menjadi 천국을 senang 소망한다면 melalui 반드시 깨달아야 pertunjukan 할 요한계시록의 yang memberikan kemuliaan 그 kepada Tuhan. 실상까지 증거되고 Saya sungguh 있습니다. berharap 네, dan 전국 berdoa 곳곳에 많은 saudara semuanya 신앙인분들이 이 benar hati yang 진리를 깨닫기 terbuka dan hati yang 위해서요, senang 매년 mendengarkan 말씀 firman sampai 대성회에 akhir. 참석하고 있는데요. 이것이 Kitab 바로 Wahyu, 살아있는 하나님의 역사가 nubuatannya 아닐 itu 수 harus 없습니다. difahami, 네, 이 역사적인 maka 소식을 여러분과 함께 disampaikan 나누기 위해서 dan 그동안 diberitahukan 있었던 이 dengan 놀라운 realitas wujud 현장을 kegelapan di 영상으로 Shincheonji. 담아봤는데요. 네, 영상을 보시고 나면 Saudara 말씀 semuanya 대성회를 bisa 통해서 menyaksikan 단순히 bagaimana 말씀만 Tuhan Allah 전하는 게 bekerja 아니라 melalui 많은 kitab 사람이 Wahyu. 참 진리의 Maka 말씀 앞으로 나오고 있다는 것을 보실 kami 수가 mau 있으실 bagikan 겁니다. 네, 그럼 다 함께 bagaimana 영상 kitab Wahyu 시청하시겠습니다. itu digenapi dan berjalan sampai di saat ini. Saudara semuanya bisa tahu betapa banyak orang itu mengikuti kelas kitab Wahyu yang dengan realitas wujud kegelapan. 12 suku Shincheonji dengan buah-buah pertama. Tahun 2019 ada wisuda dengan 103.764 orang. Tahun 2022 ada wisuda dengan 106.186 orang. Baru pertama kali terjadi wisuda dengan begitu besar jumlahnya. Tahun 2023 ada wisuda dengan 108.084 orang. Tahun 2024 ada wisuda dengan 111.628 orang. Dengan firman yang tersingkat, buah-buah yang pertama sudah 오늘 dilahirkan 하나님의 kembali. 은혜로 두 교회가 협력과 교류를 통해 하나님의 가족이 될 수 있으니 Tiap tahun Shincheonji bertumbuh pesat. Itulah buktinya yang benar Tuhan Allah bekerja bersama. Dari tahun 2022 banyak gereja membuat MOU dengan mengakui firman yang tersingkap ini. Di Korea 917, di luar negeri 14.000 gereja itu membuat MOU dengan Shincheonji. Banyak gereja-gereja di seluruh dunia yang sudah mengecek firman yang tersingkap dari Shincheonji. 1.619 gereja sudah ganti papan nama gereja ke gereja Shincheonji. 창조주를 상징하는 것입니다. Dunia sekarang berubah dengan Injil firman yang tersingkap. Gereja Shincheonji adalah gereja di mana semua jemaat-jemaat itu bisa memberikan kesaksian tentang Wahyu. Jemaat sendiri bisa memberikan kesaksian tentang Wahyu. Dari anak-anak sampai dewasa, semuanya menguasai kitab Wahyu dan bisa bersaksinya. Jikalau saudara semuanya membaca Alkitab, kita semuanya harus mengecek di manakah Tuhan Allah berada. 신천지의 말씀을 배우고 난 다음에는 기존 설교 있는 거 한 300~400점을 모두 폐기할 정도 됐습니다. 좀 부끄러운 생각이 들었습니다. 내가 인생을 전환점이 바로 거기에 있어. Setelah saya belajar firman Shincheonji, benar 300-400 halaman yang saya punya tentang khotbah itu semuanya dibuang. Benar turning points ada di sini. Saya sangat terasa segar sekali. Di luar benar ada banyak orang itu menyebut Shincheonji sebagai sesat. Dan ada banyak orang itu menolak. Tapi ternyata begitu saya masuk ke dalamnya, benar inilah firman yang tersingkap yang diberikan oleh Tuhan Allah, dan inilah firman kegenapan. 이 사람이 하는 것은 이
계시록이라는 이 책 한 권에 그 말씀의 뜻은 물론이고 이 말씀대로 6.140 orang pendeta itu menghadiri seminar Kitab Wahyu di Shincheonji. Di dalam Kitab Wahyu ini ada arti firman dan semua realitas wujud kegenapannya juga sudah saya tahu. Banyak orang bilang saya mau dengar ulang. Seminar firman di tahun 2025 juga terbuka di kota Cheongju. 700 pendeta dari seluruh Korea menghadiri seminar dan di Gosong juga 1.000 pendeta menghadiri seminar. Di Korea, tempat di mana yang mengajar dengan pintar sekali firman itu adalah Shincheonji. Sebenarnya ada banyak orang itu khawatir pada Shincheonji dan takut pada Shincheonji, dan ada banyak yang membenci juga dan menganiaya juga. Tapi ternyata itu hanya iri saja, rasa iri saja. Saya sendiri juga bukan hanya kita memegang apa yang kita sudah tahu saja, tapi kita begitu mendengarkan firman dari Shincheonji, benar ini adalah revolusi kekristenan. Seminar kegenapan Wahyu. Semua jemaat-jemaat Shincheonji sangat menyambut semua orang yang mau mendengarkan firman yang tersingkap dengan senang hati. Hati yang sangat senang terhadap orang-orang yang menyukai kebenaran. Silakan coba dengar dan silakan periksa. Hati yang berkobar-kobar dari orang-orang kudus Shincheonji. Sekarang sudah tiba saatnya saudara sendiri coba memeriksa. 네, 오늘 이 자리에 함께 하신 여러분들도 kesaksian realitas wujud kegenapan Kitab Wahyu. 계신 것임을 믿습니다. 네, 여러분께서도 알고 계시듯 Apakah saudara semuanya sudah menonton video dengan baik? Saudara semua yang menghadiri acara hari ini juga semuanya sudah masuk ke dalam tempat kegenapan Tuhan. Kita yang hidup di akhir zaman, perjanjian baru, pasti ada tujuan Allah bagi kita. Kita semuanya sangat berharap Tuhan Allah menggenapi semua tujuannya. Kitab Wahyu yang tertulis dalam Alkitab itu benar sudah muncul dengan realitas wujud kegenapan. Saya sungguh berharap saudara semuanya bisa menemukannya. Saya mau memperkenalkan pengkhotbah hari ini. Shincheonji terdiri dari 12 suku. Suku Yohanes, suku sulung, pemimpinnya akan memberikan firman. Mari kita menyambut Bapak Song Chang-ho, pemimpin suku Yohanes dengan tepuk tangan yang meriah. 방금 소개를 받은 요한 지파장 성창호입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 Salam damai sejahtera, 귀한 saudara-saudara. 시간 내어주셔서 Saya pemimpin suku Yohanes Song Chang-ho. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudara. Hari ini saudara semuanya menghadiri acara dengan meluangkan waktu. Terima kasih banyak para pendeta dan para mahasiswa teologi dan para jemaat-jemaat. Sangat terima kasih. Hari ini kita berkumpul di tempat ini bukan untuk melihat orang, bukan untuk mendengar suara dari manusia, tapi kita benar percaya kepada Tuhan, makanya datang di sini. Oleh karena itu Tuhan Allah pasti menghadiri dan menyertai kita di tempat ini. Maka hari ini saya mau
또 지금 이 자리에도 membagi 하나님 firman 계시겠죠? tentang Allah 네, 하나님께서 우리를 보고 계실 터인데 hingga 과연 하나님께서는 iman dan 우리의 이 pengharapan 걸음, kita, 내려가고 있는 이 걸음을 뭐라고 tujuan 말씀하십니까? iman kita itu 우리가 apa 어떻게 되길 바라는 mau 것인가? direnungkan 오늘 이 bersama-sama. 시간 Saudara, 짧은 시간을 sekarang 통해서 Tuhan Allah 이 melihat kita. 6,000년 긴 세월의 하나님의 마음과 Tiap langkah 목적, juga 뜻을 함께 sangat diperhatikan oleh 위한 Tuhan. 시간 가져보도록 Tuhan 하겠습니다. Allah berharap kita 그래서 semuanya 오늘 제목은 berjalan ke 이렇게 arah mana, 제목했습니다. ke tujuan 하나님의 mana. 목적과 Melalui 우리의 소망 6.000 tahun Tuhan Allah 계시록. bagaimana bekerja dan bekerja untuk 신천지 apa, 하면은 itu mau 요한 direnungkan 계시록을, bersama-sama. Hari ini 예언의 judulnya 창조도, begini, 또 계시 성취 tujuan 실상까지도 Allah 육하원 dan 계시 pengharapan 선언을 kita, 하는 yaitu 것이다라고 kitab 전 Wahyu. 세계에 이제 정평이 나 Kalau 있는 신천지, 거고요. 과연 saudara 신천지는 semuanya 왜 이렇게 benar sudah 계시록, tahu ya, 계시록하는 것일까? 성경에 ada 계시록만 kesaksian 있는 것이 tentang 아닌데. realitas uji 맞죠? kegenapan kitab 네, Wahyu. 그래서 이 Ya 계시록을 kan? 주신 분의 Sudah 뜻과 terkenal 목적을 di 우리가 seluruh dunia. 깨닫는다면 Seperti 오늘 begitu. 여러분들도 Mengapa 왜 이 신천지 itu 계시록이 sangat 중요한가 깨닫게 될 것이고 또 하나님과 함께 sangat 할 수 있는 menekankan 길을 kitab Wahyu 깨달을 karena 수 di 있는 dalam 시간 될 거라 Alkitab 믿습니다. bukan hanya ada kitab Wahyu 자, saja 그래서 kan. 오늘은 특별히 신앙인님들과 Saudara 함께 sendiri 하다 juga. 보니까 좀 Mengapa kitab 신앙다운 Wahyu 얘기를 itu 좀 해보도록 penting 하겠습니다. dan bagaimana 여러분, kita bisa 하나님을 berjalan 믿는 ke jalan yang 신앙인입니다. benar yang ditunjukkan oleh 그럼 Tuhan 그 melalui kitab 신앙인이 Wahyu. 알아야 할 것은 무엇일까? Hari ini 질문입니다. kita berkumpul dengan 하나님을 orang-orang yang 믿는 percaya, 믿음을 maka mari kita 신앙, coba merenungkan 그 하나님을 bersama-sama 믿고 seperti 따라가는 begini. 사람을 Saudara 신앙인이라고 semuanya 하는 adalah 것이거든요. orang yang percaya kepada 여러분 Allah. 지금 무엇을 Apa 따르고 yang harus 계십니까? kita 하나님을 mengerti dan 따라가는데 pahami 또 하나님의 무엇을 sebagai 따라가는가? orang yang percaya kepada 라는 것을 Allah? 생각을 해봐야 되겠죠. Orang 그걸 yang percaya 정리하면 adalah orang yang mengikuti 하나님의 jalan, 이 목적이 있어요. 지금 현재 mengikuti 천지 jalan 만물을 Allah, ya 창조하신 kan? 하나님께서 Kalau begitu 우리에게는 kita 목회자분들도 mengikuti jalan 가져왔고, yang mana? 또 일반적인 Itu harus coba pikirkan. 기독교 신앙인들이 왔기 Itulah 때문에 tujuan 안다고 Allah 생각하고 dan 우리가 perjanjian 이야기를 Allah. 하겠습니다. 사람의 Tujuan 죄 때문에 Allah 하나님이 yang 떠나가셨잖아요. menciptakan langit dan bumi 그래서 하나님께서는 지금 yang 일을 하며 sedang 열심히 menyertai kita, 사람의 죄를 사하고 또 하나님의 itu 목적을 가지고 pasti saudara 지금 sendiri 현재까지도 juga tahu ya. 이러한 종교를 줘서 Karena Tuhan Allah meninggalkan dunia ini 그래서 karena 우리는 masalah 하나님의 이렇게 dosa manusia. 목적이 뭔지를 알아야지 Maka 그 Tuhan 하나님의 Allah 목적에 따라 일하는 bekerja keras 하나님을 untuk 믿을 menebus 수 있고 dosa manusia 그 하나님의 dengan 목적을 tujuan yang 따라 sangat 일하심을 jelas. 따라갈 수 있어서 하나님과 동행하는 Maka 신앙인이 될 수 있는 것이 Kita semuanya 되겠습니다. harus tahu tujuan 그런 Allah itu 하나님께서는 apa, 영이시라서 안 hingga kita 보이시는데 bisa percaya 이 kepada Allah 목적을 dengan 이루기 benar, 위해서 우리에게 dan kita bisa 약속을 mengikuti 주시고 jalan Tuhan, pekerjaan 약속하신 Tuhan. 것을 반드시 이루심으로써 dengan tujuan yang 우리를 sama. 인도해 가고 계십니다. 그래서 Tapi Tuhan 성경은 Allah 크게 sendiri adalah roh, maka kita tidak bisa 66권이지만 크게는 두 melihatnya. 권이죠. Hingga 구약과 Tuhan memberikan 신약이다라고 perjanjian 하는 kepada 옛 kita. 약속과 Tuhan Allah 새 약속이다. memimpin kita 하나님의 dengan 약속이 menaati dan 그 menggenapi 목적이 semua 약속 perjanjiannya. 가운데 나타나게 되는 것입니다. Saudara, di dalam Alkitab ada dua 그래서 perjanjian, 우리는 itulah 하나님, perjanjian 그 lama 하나님의 dan 목적을 perjanjian baru, 주신 ya 약속을 kan? 통해서 믿고 하나님과 Itulah 함께하며 perjanjian 따라가는 Allah. 신앙인이 되겠습니다. Di dalamnya sudah tertulis 자, 그다음 tentang 두 ketujuan 번째인데요. Allah. 그러면 Tuhan Allah 신앙인이 yang roh 이 memberikan 알아야 하는 perjanjian 것은 무엇인가 untuk 봤을 때 memberitahukan tujuan Allah itu apa. Maka 하나님의 jikalau kita 이 mengikuti 믿는 하나님의 목적과 약속을 tujuan dan 신앙인이 perjanjian, 왜 kalau 알아야 begitu kita 되는가? bisa menjadi 이것을 orang 알아야 percaya 하는 yang 이유를 benar. 정리를 해본다면은 Nah, jadi mengapa kita harus 하나님의 mengetahui 이 tujuan 목적이 dan 이루어져야지만이 perjanjiannya? 우리 신앙인이 되겠죠. 우리가 바라는 것도 Jadi 있어요. mengapa harus kita 목적과 tahu 소망. tujuan 이것 dan 또한 perjanjian? 하나님의 목적 가운데에서 Ketika 다 tujuan Allah 누릴 수가 itu 있는 digenapi, 것이 되겠습니다. 자, 우리가 tujuan dan 하나님은 창조주시거든요. harapan kita 우리는 juga 피조물이다 이런 얘기를 terjadi 하죠. 그래서 창조주와 dalam tujuan Allah 피조물이다라는 걸 itu 생각을 digenapi. 잘 Amin. 해봐야 되겠는데요. 여러분들 Jadi saudara, 하나님 눈에 보이시지 않습니다. karena Tuhan Allah 그가 adalah 계시는 거 Maha 맞죠? Pencipta dan 어떻게 kita adalah 확신할 수 있어요? ciptaan. Kalau pencipta dan 만물이 ciptaan, 이렇게 살아가는 걸 보니까 antara itu 히브리서 3장 hubungannya 4절의 bagaimana? 말씀처럼 Saudara, 집마다 Tuhan Allah tidak 진실이가 terlihat, 있으니 tapi tetap 만물을 ada. 창조하신 이도 Bagaimana kita 하나님이다 bisa 하셨습니다. 우리는 이 지구라는 것을 Begitu kita lihat 눈 떠보니까 semua 있더라는 makhluk 거예요. hidup
오늘도 빛을 주셨고 begitu 하늘에 비도 hidup 주시고 dan 많은 이 지구촌의 melalui 생명을 위해서 semua makhluk hidup 양식도 kita 먹을 bisa 거 입을 거 모든 mengenal 것들이 Tuhan Allah 사실 돈 벌어서 hidup. 우리가 Ya kan? 이걸 사서 한다 생각하지만 Begitu 돈 kita 있기 이전부터 해서 bangun, 모든 천지 ternyata 만물과 ada matahari 생명까지도 yang bersinar, 주신 분이 terus 있더라라는 것이 terang itu, 되겠습니다. dan hujan 우리 turun 창조주 ke 하나님을 bumi 믿습니다. tanpa 네, 그래요. bayar. 그럼 우리는 창조력은 없습니다. Dan 그런 보이지 semua 않지만 존재하시는 ciptaan itu 하나님에 disiapkan 의해서 oleh Tuhan. 창조가 된 Itu diberikan 피조물이죠. dari Tuhan. 우리가 잘 아는 사단 마귀도 Jadi kita percaya 피조물이라고 kepada 했습니다. Allah Maha 피조물. Pencipta. 이 얘기를 왜 하는가? Tapi kita 우리 sendiri 피조물도 adalah ciptaan, 우리 maka 여기 tidak 계신 punya 분들도 hak 하나님께서 penciptaan. 만약에 고통 주고 괴롭게 하고 힘들게 하는 게 Iblis 목적이라면 juga itu 그럼 juga 하나님 adalah 믿고 ciptaan, 따라가실 ya 것입니까? kan? Mengapa saya menyebut hal ini? 아니라고 너무 Karena 자신 있게 얘기하시네요. kita semua ciptaan ini 그래 우리가 또 Apakah 사람인데 tujuan 하나님을 Tuhan 믿는 이유는 itu 하나님이 우리를 adalah 사랑하시고 yang mau 우리로 memberikan 하여금 고통이 kesukaran 아닌 정말 기쁨의 dan kesusahan saja kepada manusia? 분이라는 걸 믿기 때문에 알기 때문에 Bukan, ya 우리가 kan? 하나님을 따라가는 거 Nah, kita sendiri 아니겠습니까? adalah manusia yang percaya kepada Allah karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita dan bukan yang tujuan Tuhan mau memberikan kesusahan dan kesukaran kepada manusia. Makanya Tuhan 자, kita semuanya mengikuti 창조주와 Tuhan. 피조물의 관계인데 우리가 물건이라는 것을 한번 생각해 봅시다. Kita semuanya sangat 물건을 이용할 때에 요즘은 전자기기도 menunggu 많고 여러 가지 물건들이 tujuan 많아요. Tuhan itu tergenapi. 핸드폰만 봐도 막 복잡하고 막 그런. Jikalau kita menggunakan suatu 네. benda, 나는 물건을 사용을 할 때에 misal HP, benar ada 설명서를 banyak 좀 잘 fungsi. 보는 편이다. 손 한번 들어봅시다. Ketika kita menggunakan suatu benda, 있으시네요. 높이 suatu 들어보세요. 죄 produk, 지은 거 아닙니다. apakah ada 왜 그러세요? yang 죄 지은 benar 것처럼. 잘하시는 seringkali 분들이. 자 내리겠습니다. 나는 membaca 물건을 사고 설명서가 아니라 그냥 막 해본다. petunjuk? 막 해보는 편이다. Coba angkat 안 tangan. 되면 발로 한번 차보고. Kalau aku sendiri, 응? coba 발로 dulu 한번 차보고 예, tanpa 그죠? 예. lihat, 맞네. tanpa 예, baca 많아. 내려봅시다. petunjuk. Kalau tidak 설명서 berjalan, 봐야 됩니다. 물건을 marah 만든 juga. 사람이 Saudara, kita 이 semua 물건이 harus 어떻게 membaca 작동이 되고 petunjuk 어떻게 dengan 하면 baik, 잘 ya 되고 kan? 어떻게 하면 Karena 고장나고 ada 이런 것을 orang yang membuatnya, 친절하게 이렇게 사용 dia 설명서에 sudah 잘 tahu 기록을 해놨어요. benda ini 그리고 안 bagaimana 될 berjalan 때는 dengan baik, 물어보고 bagaimana 하면은 digunakan 금방 dengan 해결됩니다. baik. 맞습니까? Jikalau dipakai 근데 bagaimana 이제 이거 itu 잘 akan 안 보시는 menjadi 분들은 rusak. 화내죠. Maka kita 네. semua 왜안 harus 되는 거야? membaca petunjuk 불량품 dulu, 샀다. ya kan? 네가 사라고 했지 나한테. 난리 납니다 이제. Tapi jikalau 근데 이제 kita 설명서 펼쳐보면은 tanpa baca 이제 이렇게 tunjukkan, terus kemudian 제가 왜 marah 얘기하느냐. saja pada benda, 천지 만물을 bagaimana apakah benda 창조하신 itu 분은 bisa 오직 berjalan, 한 분, bisa 유일하신 berfungsi 하나님 dengan 한 baik? 분이 Tidak, 되겠습니다. ya kan? Nah, jadi 하나님은 saudara, 분명히 인생으로 semua 고생하고 makhluk 근심하고 hidup itu 염려하는 것이 diciptakan oleh 하나님이 Tuhan Allah. 우리를 창조하신 목적이 Hanya 아니라고 Allah saja, 했습니다. satu-satunya Allah 정말 saja. 우리가 기쁘고 즐겁고 Saudara, 잘 makanya 살기, tujuan Tuhan itu 누구보다 잘 bukan yang mau 살기를 memberikan 바라시는 분이 kesukaran 하나님이 dan 되겠습니다. kesusahan. Sebenarnya 지금 오신 Tuhan Allah 여러분들도 sangat 그렇게 ingin 살기 위해서 kita semuanya hidup dengan 여기에 bahagia, 하나님을 penuh 믿고 dengan 율법 kasih. 가운데도 왔을 것인데 그래서 Saudara 이렇게 semuanya 잘 살기 juga 위해서는 berkumpul di sini 창조하신 dan 분의 percaya 우리를 kepada 어떻게 Allah 하면 karena 잘 살 수 maunya 있다는 걸 hidup 알려주신 dengan 그 penuh 뜻을 dengan 아는 것이 kebahagiaan. 가장 현명하고 Jadi 잘 bagaimana 살 수 kita 있는 bisa 빠른 방법이 hidup dengan 되겠죠. kebahagiaan? 그것이 무엇이다? Itu 성경이라는 harus 거예요. kita 하나님이 tahu 우리에게 주신 것은 이 성경 melalui 한 권밖에 tunjukan, 없습니다. ya pertunjukan 그래서 dari 여러분들의 Allah, 소망도 itulah 누구에게 있다? Alkitab. 하나님께 Hanya 있는 Alkitab 것입니다. saja yang bisa 우리를 menunjukkan 창조를 bagaimana 하신 kita 분은 bisa 오직 hidup 한 dengan 하나님이 penuh dengan 되시겠습니다. bahagia. 그래서 Saudara, 하나님의 karena 목적 Tuhan Allah 안에서 adalah 창조주의 목적 satu-satunya 안에 pencipta 우리 yang 피조물이 menciptakan 우리의 kita, 소망도 makanya 목적도 kita bisa 이루어지게 mengetahui 되는 것입니다. tujuan 그래, 만든 Allah 사람은 따로 yang 있는데 tertulis dalam 보지도 Alkitab 않아도 dan kita 대니 bisa 안 해요. tahu 막 harapan 이렇게 kita, 하면 tujuan kita 자기만 itu 손해죠? juga. Tapi 인생이 tanpa kita 보이는 것 baca 같고 pertunjukan, 하나님 사랑이라고 하는데 nah 왜 kalau 사랑이 begitu 안 느껴지고 apa gunanya? 나는 하나님 믿는다고 했는데 잘 안 되고 Nah, Tuhan Allah sendiri adalah 살짝 Maha 웃으시는 Kasih, 분들이 많아지고 Maha 있습니다. 이 타이밍에 웃으면 안 Pencipta. 되는데 Tapi mengapa aku tidak bisa 한번 merasakan 돌아보는 거예요. 과연 kasih? 정말 하나님이 그렇게 했을까? Wah, ada banyak yang 나는 어떤 senyumnya. 입장이었을까? Saudara, 이 시간 benar 그래서 kita harus 천년과 melihat 하나님께서 diri sendiri, 우리에게 harus merefleksikan diri 말씀하셨습니다. kita sendiri. 누구보다 우리가 Sampai 잘 되길 sekarang 바랍니다. bagaimana aku 또 hidup? 하나님도 이루시고자 하는 Nah, selama 것이 6.000 있거든요. tahun Tuhan Allah 이것을 benar 짧게, berbicara kepada 오늘 kita 시간이 많지 않아가지고 dengan berharap 짧게 kita 해야 semuanya 되는데, bisa hidup 분위기 penuh 봐도 안 dengan 되면 길어질 수도 bahagia. 있는데
최대한 dalam waktu yang 소통 singkat saya mau 잘해가면서 sampaikan. 6,000년의 Nah, tapi 하나님의 jikalau kita tidak bisa 사역과 berkomunikasi 목적, dengan lancar, 또 kalau 우리의 begitu bisa 소망이 jadi 거기에 lama. 있는가 Jadi 없는가 saudara, mari 확인 kita 잘 berkomunikasi 해보시고 dengan lancar dan 정말 interaktif ya. 하나님과 하나 되어서 Nah, 복받는 jadi 우리가 saudara, mari 되었으면 kita coba 좋겠습니다. renungkan. Benarkah harapan kita, tujuan 자, 그럼 kita 봅시다. sudah tertulis dalam 하나님의 Alkitab? 목적은 뭐냐? 잘 알고 있어요. Nah, 지식적으로. saudara coba lihat. 이 땅에서 Tujuan Allah 누구와 itu apa? Nah, 사람과 sebenarnya kita 어떻게 sudah 해요? tahu ya. Di bumi 함께 ini 사는 Tuhan mau hidup bersama 이 dengan 어디서? manusia. 땅에서. Tuhan 근데 Allah 지금은 sangat 함께하기 ingin 어려워진 입장이 되었죠. hidup bersama 우리 dengan 알다시피 manusia 뒤에 나옵니다. bersama 바로 사람의 di 범죄함으로 bumi ini, 인해서. ya kan? 자, 그래서 처음에 아담과 Kejadian 아담을 pasal 3 ayat 8, 1 Korintus pasal 15 ayat 27 sampai 28. 창세기 3장 8절에 Jadi begitu menciptakan Adam dan taruh dia di Taman Eden, dan di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, 처음에는 우리와 함께 benar di situ 하셨다라는 것이 tertulisnya 되겠습니다. Tuhan Allah sendiri juga 그러나 berjalan 지금은 현재 mengelilingi 함께 di 하지 않고 Taman 계신데요. Eden 그 bersama-sama. 증거가 Artinya 고린도전서 Tuhan Allah 15장 menyertai 27절로 manusia 28절. bersama, ya kan? 그래서 Tapi sekarang 만유 tidak. 안에 거하지 1 않는 Korintus 것이 pasal 15 확실하다 ayat 27 하시면서 sampai 이제 28 만물이 그의 발 앞에 복종할 때에 benar 하나님도 만유 안에 sekali 거하시려고 한다는 Tuhan 것이 Allah tidak 하나님의 menyertai 목적이 makhluk hidup. 되었습니다. Sebenarnya Tuhan Allah 함께하기 ingin 위해서 sekali 하나님은 menyertai 지금까지도 일하고 계신 makhluk 거예요. hidup. 그래서 잃어버린 Tuhan 낙원을 bekerja 되찾자, keras 신락원을 untuk 찾는 것, menyertai kita 그것이 또 sampai sekarang. 보통을 찾는 우리의 Maka 목적이 Tuhan 되겠죠. mau mengembalikan 이거 정말 중요합니다. Taman Eden, 요거 kerajaan 일단 surga 오늘 kembali. 끝날 때까지 이 Itulah 생각을 tujuan kita 버리면 안 juga 됩니다. ya. Jadi ini sangat-sangat 하나님의 목적은 penting, 너무나도 saudara. 확고하고요. Saudara, jangan 이 lupa 목적, tujuan 그 Allah 범죄 itu 이전의 apa ya? 세상에서 사람은 Tujuan Allah 얼마나 yang sangat 즐거웠을까? jelas 맞습니까? itulah mau hidup 죄짓기 전에 bersama 있었던 dengan 하나님과 manusia 함께했던 그 di 에덴 bumi 동산의 ini 삶이라는 tanpa 것은 dosa. 지금의 삶과는 Sebelum 전혀 다른 manusia jatuh dalam 기쁨의 dosa, 삶이었더라 benar Tuhan Allah 이것입니다. menyertai manusia hidup bersama dengan 우리가 Tuhan, 바라는 것도 bersama 거기 dengan 안에 다 manusia. 있더라 이 말입니다. Ya kan? 그래서 이 목적을 benar 이루므로 penuh dengan 말미암아 bahagia 우리의 juga. 목적과 소망 Kita 또한도 juga sangat 이루어지게 berharap 되는 seperti 것입니다. begitu. Seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Hingga pengharapan kita, tujuan kita juga bisa tercapai. Nah, itulah jalan agama dan semua sejarah tertulis dalam Alkitab. 성경 역사를 Maka 이제 saudara, 빠르게 한번 가보겠습니다. 여기는 지식이 있으신 di dalam 분들이니까 sejarah Alkitab bagaimana tertulis. Nah, mari kita coba lihat. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail ya karena saudara semuanya sangat pintar. Nah, jadi saya coba jelaskan dengan singkat saja. Di zaman Adam, Tuhan Allah menciptakan segala ciptaan dan manusia, terus membuat perjanjian kepada Adam, jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi terjadilah iblis, ular itu menyesatkan Adam hingga Adam jatuh dalam dosa. Dosa artinya dia melanggar perjanjian Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di Kejadian pasal 3. Hingga begitu Tuhan Allah meninggalkan dunia ini, iblislah yang datang di bumi ini dan menguasainya. Nah, hingga bagaimana akibatnya? Iblis itu menguasai dunia dan dia yang menjadi raja. Dan maut itu menguasai seluruh dunia. Sekarang tahun 2025. Saudara, sekarang bagaimana dunia itu penuh dengan kehidupan atau maut? Benar, dunia ini bukan dunia yang diinginkan oleh Tuhan. Ini bukan dunia yang kita inginkan juga. Maka iblis yang menguasai, maut yang menguasai dunia ini. Sebenarnya itu bukan tujuan Allah, tapi begitu iblis menyesatkan manusia, hingga iblislah yang menguasai seluruh dunia. Maka Tuhan Allah maunya mengembalikan dunia ini seperti sebelumnya, ya kan? Bukan maut dan iblis yang menguasai dunia ini, tapi Tuhan Allah yang menguasai dunia ini, memerintah dunia ini. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak perlu mencari hasil dari tanah dengan keringatan. Tapi begitu mereka jatuh di dalam dosa, terjadilah maut.
pada zaman Nuh untuk Tuhan Allah menyembuhkan dan mengembalikan dunia ini, benar Tuhan Allah bekerja keras karena anak Tuhan itu semuanya bersatu dengan anak manusia. Makanya pada zaman Nuh, Tuhan Allah mau menciptakan dunia yang baru. Tapi bagaimana melalui Nuh? Tapi bagaimana? Walaupun mengadakan penghakiman dengan air bah, benar anaknya Nuh, Ham itu melanggar perjanjian Tuhan. Hingga dunia Nuh itu juga jatuh dalam dosa. Kemudian siapa yang muncul? Kemudian zaman Abraham, Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham dengan pilih Abraham. Dan sudah berjanji keturunan Abraham itu akan menjadi budak di bangsa asing. 400 tahun kemudian mereka akan balik lagi ke tanah Kanaan dan mereka akan menguasai dan memerintah, memimpin tanah Kanaan lagi. Itu sudah dijanjikan dan digenapi di zaman apa? Di zaman Musa. Jadi tiap tokoh itu bukan manusia yang berjalan dengan semaunya. Benar semuanya dipilih oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Dan semuanya dijalankan oleh Tuhan untuk mengembalikan dunia ini seperti sebelumnya. Tuhan mau menciptakan dunia penuh dengan bahagia, tanpa dosa. Tuhan bekerja keras. Maka Tuhan Allah memilih Musa dan menggenapi semua perjanjiannya di Keluaran pasal 12 dengan 10 tulah dan membuat perjanjian lagi dengan bangsa Israel di Keluaran pasal 19 ayat 5-6 dan Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Itulah 10 perjanjian. Jikalau menaati perjanjian Tuhan bisa menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tapi mengapa Tuhan Allah begitu menciptakan manusia ini? Hanya orang-orang yang menaati perjanjian saja bisa diselamatkan. Karena semua manusia itu jatuh dalam dosa dan tidak bisa tinggal bersama dengan Tuhan Allah. Hingga Tuhan mau menciptakan manusia yang benar-benar menaati perjanjian Tuhan. Apakah Tuhan Allah ingin sekali kita hidupnya dengan Allah dengan roh saja, dalam bentuk roh saja? Ketika Musa itu menciptakan bait suci kemah dengan menunjukkan gambar dan rupa kerajaan surga di dunia roh, hingga Musa baru bisa menciptakan bait suci di bumi ini sesuai dengan gambar dan rupanya. Di situ melalui Musa benar manusia bisa mempersembahkan kebaktian untuk mendapat penebusan dosa dengan persembahan dan kebaktian. Jadi tiap hari, siang hari, malam hari, Tuhan Allah memimpin bangsa Israel dan menyertai mereka. Itulah sejarah Alkitab. Sebenarnya Tuhan Allah ingin sekali datang ke bumi ini dan mau tinggal bersama dengan manusia. Tapi bagaimana bangsa Israel? Harusnya mereka menaati perjanjian Tuhan, tapi bagaimana? Apakah mereka menaati perjanjian dengan baik? Tidak, ya kan? Dan pada zaman Salomo, mereka semuanya berakhir di 1 Raja-Raja pasal 11. Raja Salomo yang mendapat banyak hikmat dari Tuhan, dia melanggar perjanjian Tuhan dengan menyembah dewa-dewa, dengan menikah wanita dari bangsa asing, hingga dia membuat kerajaan penuh dengan mempersembahkan dan menyembah dewa-dewa.
하나님을 크게 Jadi Raja Salomo, walaupun dia sudah mendapat berkat yang luar biasa, tapi dia melanggar perjanjian akhirnya. 저희가 누구처럼 Maka Hosea pasal 6 ayat 7 itu katakan, mereka seperti siapa? Seperti Adam, mereka melanggar perjanjian dan berdosa. 어떻게 좀 빨리 좀 지나왔는데요. 구약의 역사 너무 이제 잘 아는 거라 좀 Bagaimana saudara-saudara semuanya? 잘 Saudara 알고 sendiri 생각하지만 sudah mengenal dan 마음에 잘 mengerti 새겨놔봐야 됩니다. sejarah Alkitab ini dengan 자, 이 긴 역사를 pintar ya, 하나님이 이렇게 supaya 했어요. kita benar-benar bisa 저 ingat dengan baik-baik 세대의 sejarah 아담 ini. Silakan 때부터 mendengarkan 이제 솔로몬 mendengarkan 때까지 하고 dengan baik-baik ya 예수님 saudara. 이전까지를 Dari zaman Adam 예수님 sampai 이전까지를 zaman 육적 Salomo, 이스라엘 시대라고 하잖아요. sebelum 그게 몇 Yesus 년이에요? datang 4,000년 pertama 역사였어요. kali. 4,000년. Benar itulah zaman Israel jasmani. Itulah 4.000 tahun saudara. Selama 4.000 tahun Tuhan Allah bekerja keras untuk mengembalikan dunia dan maunya tinggal bersama dengan manusia di bumi ini. Itulah tujuan saja. Tujuan Allah saja. Walaupun begitu benar pada zaman Salomo, mereka semua menyembah dewa dan melanggar perjanjian. Hingga kemudian terjadilah zaman raja-raja, terus zaman nabi, ya kan? Nah, jadi dengan cara yang lain Tuhan Allah bekerja. Jadi pada zaman nabi-nabi bagaimana? Nabi-nabi itu siapakah? Apakah nabi-nabi itu yang membuat sup-supan? Nah, mereka semua adalah nabi yang bernubuat, ya kan? Mereka bernubuat tentang apa yang akan terjadi dari Tuhan. Itulah nabi. Mereka membuat perjanjian yang diterima dari Tuhan. Jadi 17 kitab nubuat dari nabi. Antara 17 kitab nabi, kitab nubuat di perjanjian lama, kitab yang mana dan pasal yang mana paling penting? Kalau begitu kita bisa pilih Yeremia pasal 31. Nah, mengapa manusia ini melanggar perjanjian terus-menerus? Di awalnya mereka menaati perjanjian, mengapa mereka akhirnya melanggar perjanjian? Karena mereka, manusia ini semua benar lahir dari benih dosa dan menerima dosa leluhur, keturunan. Maka Tuhan Allah membuat perjanjian dan rencana yang sangat luar biasa. Nah, di Yeremia pasal 31, yaitu pertama, menciptakan hal yang baru yang belum pernah terjadi, yaitu apa? Yaitu wanita merangkul laki-laki. Mau mengadakan hal yang baru, wanita merangkul laki-laki. Oh, pagi ini saya sendiri juga memeluk istri saya. Apakah itu adalah hal yang baru kah? Apakah saudara sendiri nggak bisa membuat hal yang baru? Ya, itu bukan saudara, ya kan? Pagi ini saya memeluk istri saya. Apakah itulah hal yang baru? Bukan, ya kan? Yesaya pasal 7 ayat 14. Benar, wanita yang belum pernah melahirkan anak dan belum menikah itu melahirkan anak. Itulah hal yang baru. Nah, jadi namanya Immanuel. Nah, El itu Allah dan Immanuel itu artinya menyertai. Benar, Tuhan Allah yang menyertainya. Itulah anak laki-laki dari wanita, ya kan? Itulah hal yang baru. Nah, artinya apa? Itu bukan orang yang lahir dari benih manusia. Benar, orang yang lahir dari benih Roh Kudus, ya kan? Siapakah itu? Nah, itulah Yesus. Nah, begitu penciptaan hal yang baru dimulai dengan kelahiran Yesus, terjadilah apa? Dua jenis benih akan ditabur. Nah, bukan hanya anak laki-laki yang lahir dari benih Roh Kudus sudah selesai, belum. Harus ada
peristiwa dua jenis benih ditabur di Israel, di rumah Israel. Benih manusia, benih binatang harus ditabur. Itu sudah dinubuatkan di Yeremia pasal 31 ayat 27, dan perjanjian baru itu dibuat di Yeremia pasal 31 ayat 31. Itu sudah dinubuatkan di Yeremia pasal 31. Itulah nubuat intinya. Benar ada banyak nubuat, tapi karena waktunya tidak banyak, nah jikalau saya menyebut semua nubuat, kalau begitu saudara tidak bisa pulang ya. Nah, jadi nanti kalau saudara mau mengerti lebih dalam lagi, kalau begitu silahkan daftar kelas center bersama-sama dan saudara bisa mengerti lebih dalam lagi dengan bijak. Nah, jadi nomor 2, nah kalau begitu melalui nubuatan itu Yesus datang, ya Tuhan Allah mengutus Yesus dan Yesus datang kepada Yesus dan menggenapi semua perjanjian di perjanjian lama. Saudara sendiri sudah tahu ya. Nah, jadi realitas wujud kegenapan anak laki-laki yang lahir dari benih Roh Kudus itulah Yesus. Pada saat itu benar Tuhan Allah Immanuel benar datang kepada Yesus, benar menyertai Yesus, ya kan? Kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi di mana Tuhan Allah berada, itulah kerajaan surga kan? Maka begitu Yesus mulai bekerja dengan berkata bagaimana? Di Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Itu dibicarakan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Nah, saya rasa saudara sedang ngantuk ya. Mari kita coba buka Alkitab dan mari kita coba baca bersama-sama Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Mari kita coba baca bersama-sama. Nah, jadi bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Amin. Jikalau kerajaan surga sudah dekat, artinya benar Tuhan Allah mau datang ke bumi ini, ya kan? Benar begitu datang kepada Yesus dan menggenapi semua perjanjian di perjanjian lama. Maka kita semua harus menyambut Yesus sebagai juru selamat. Begitu Yesus menggenapi semua perjanjiannya, sesuai dengan perjanjian apa saja yang digenapi. Intinya apa? Itu coba begini ya saudara, intinya seperti begini. Pertama, yang dilaksanakan oleh Yesus untuk menebus dosa manusia, Tuhan Yesus memikul kayu salib, benar disalibkan. Selain Yesus, apakah ada yang bisa menebus dosa manusia? Tidak ada. Benar tidak ada sama sekali. Dulu bangsa Israel mempersembahkan persembahan dengan binatang untuk mendapat penebusan dosa. Tapi apakah ada penebusan dosa yang sempurna? Tidak. Di Ibrani pasal 10, tiap tahun mereka mempersembahkan persembahan dengan binatang, tapi benar tidak ada penebusan dosa yang sempurna. Maka melalui siapa kita bisa menerima penebusan dosa? Hanya melalui Yesus saja. Betul. Nah, jadi tanpa darah Yesus kita tidak bisa menerima keselamatan. Itu Matius pasal 27. Terus di Matius pasal 13, sesuai dengan perjanjian di Yeremia pasal 31, dua jenis benih itu ditabur. Jadi benih Allah itu ditabur oleh Yesus, dan benih binatang, benih iblis itu ditabur oleh musuh dari iblis. Di keluarga orang-orang yang beriman. Maksudnya di gereja Yesus yang percaya kepada Yesus, dua jenis benih itu tertabur. Benih itu adalah apa? Benih itu adalah firman. Jadi bukan Yesus menabur benih yang fisik, tapi menabur benih rohani, yaitu firman. Menyampaikan firman. Tapi di dalam gereja Yesus ternyata ada dua jenis firman, dua jenis perkataan. Ada perkataan Yesus, ada perkataan dari iblis. Itu sudah digenapi, ya kan? Karena sudah dijanjikan.
Terus kemudian Tuhan Yesus melaksanakan apa? Membuat perjanjian baru. Dengan apa? Dengan darah Yesus di kayu salib. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Sebelum Yesus disalibkan di malam hari Paskah, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus, makan daging dan darah anak domba, tapi bukan yang fisik. Kata Yesus, maunya memakan daging dan darah anak domba. Tapi jikalau tidak memakan daging dan darah anak domba, apakah bisa menerima keselamatan? Tidak bisa. Tapi katanya tidak bisa makan lagi, dan sampai saat kerajaan surga terdiri di bumi ini. Jadi artinya ketika kerajaan surga terdiri di bumi ini, kita bisa makan lagi daging dan darah anak domba, ya kan? Itulah perumpamaan saja. Sebenarnya itulah Matius pasal 6 dikatakan bahwa itulah firman kehidupan Yesus, itulah daging dan darah anak domba, ya kan? Begitu kita mendengarkan firman Yesus, kita bisa hidup. Terus mengingatkan hal itu terus-menerus dengan memakan dan meminum roti dan pokok anggur, ya kan? Tapi bukan itu hasilnya, benar realitas uji kegenapannya, itu simbol saja, ya kan? Jadi kita benar harus menunggu, memakan dan meminum daging dan darah anak domba ketika kerajaan surga datang kembali. Saudara, bagi Tuhan ada tujuan, bagi Yesus ada tujuan. Nah, tujuan Yesus itu apa? Tujuan Allah itu apa? Benar berharap kita memakan dan meminum daging dan darah anak domba, ya kan? Ketika kerajaan surga didirikan di bumi ini kembali. Nah, jadi saudara, Tuhan Allah, Tuhan Yesus bekerja keras untuk menggenapi semua tujuannya, ya kan? Begitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus bekerja keras. Nah, kemudian tanpa perjanjian yang baru, tanpa menaati perjanjian baru, apakah boleh menerima keselamatan? Apakah Tuhan memperbolehkan manusia menerima keselamatan? Tidak mungkin, ya kan? Kita sedang berlari ke tujuan Allah, ya kan? Perjanjian baru itulah buktinya. Jadi inilah apa yang dikerjakan oleh Tuhan, ya, Tuhan Yesus, ya. Terus saudara sendiri, begitu tujuan Allah itu digenapi, tujuan kita dan harapan kita juga bisa tergenapi. Saudara, jikalau kita benar menunggu keselamatan dengan memakan dan meminum roti dan anggur yang fisik saja, apakah cukup? Tidak, ya kan? Belum, ya saudara. Benar, kita harus menunggu daging dan darah anak domba yang akan diberikan dari saat kerajaan surga didirikan di bumi ini kembali. Jadi saudara, kalau kita menyebut, aku sudah diselamatkan, aku sudah dapat kehidupan dari Tuhan tanpa menaati perjanjian, kalau begitu apakah ada? Tidak, ya kan? Terus kemudian belum selesai perjanjiannya di saat kedatangan Yesus yang pertama kali. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya harus bersaksi tentang perjanjian baru ini ke seluruh dunia, ya kan? Selama 2000 tahun, selama 2000 tahun benar berita ini disampaikan. Di Matius pasal 24 ayat 14, begitu tersebar dan diberitahukan baru selesai, ya kan? Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kita semuanya harus menjadi saksi di seluruh dunia. Mari kita coba baca Matius pasal 24 ayat 14. Matius pasal 24 ayat 14.
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. 전파돼야 Begitu 그다음 뭐가 terjadi, 온다고요? 끝이 온다. 그 끝, Injil 여러분 kerajaan 보셨습니까? ini akan diberitakan 끝이 di 온다고 seluruh 했는데 뭐가 dunia, 왔던가요? barulah tiba kesudahannya. 끝을 Ya 위해서 kan 지금 saudara? 전파했잖아요. 우리 목사님들도, 우리 성도님들도. Benar, begitu kita memberitakan Injil kerajaan surga untuk kesudahannya, ya kan saudara? Kesudahannya apakah sudah terjadi saudara? 하나님이 이 땅에 오셔서 함께하는 끝을 Di 봐야 awal 되겠죠. kita sudah bicara ya, benar kesudahan Tuhan itu apa? Ketika tujuan Allah itu digenapi, tujuan Allah yaitu Tuhan Allah tinggal bersama dengan manusia 맞습니까? 여러분 예수님이 지금 di bumi ini untuk selama-lamanya, ya kan? 여러분 그 예수님 믿으시죠? Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini 2000 tahun yang lalu setelah disalibkan, ya kan? Dan setelah bangkit kembali. Nah, begitu Yesus 14, 15, 16장이 예수님 십자가 지기 전 berkata bagaimana Yohanes pasal 14, 15, 16. 떠나시기 전에 그 Tuhan 14장 Yesus berjanji 1절로 kepada semua murid sebelum disalibkan dan 내가 meninggalkan 이제 dunia 떠난다는 ini. 것이죠. 초소를 Di Yohanes 예비하러 pasal 떠난다고 14 했습니다. ayat 2 sampai 3 그러나 이제 때가 되면 itu 다시 katakan, 우리에게로 온다고 aku 했습니다. akan meninggalkan dunia ini, tapi setelah mempersiapkan tempat tinggalnya, terus akan balik lagi ke bumi ini, ya kan? 다시 이 땅에 뭐 하겠다? 오겠다. Saudara, tujuan Tuhan Yesus yang meninggalkan bumi ini juga bukan meninggalkan dunia ini. Tujuan Tuhan Yesus adalah mau datang kembali, ya kan? Di ayat 23, 23절이 됩니다. 둘이 붙으니까 나를 사랑하는 자는 내 말을 지킬 nah, 것이고. jadi ayat 23 itu katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, ya kan? Dan Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Jadi orang-orang yang menuruti firman, kepadanya benar Tuhan Allah Tuhan Yesus akan datang dan menyertainya. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Nah, itulah perjanjian Yesus 2000 tahun yang lalu ya saudara. Jadi begitu kerajaan Allah itu datang ke bumi ini, mari kita coba baca ayat 2 sampai 3 dan ayat 23 juga. Mari kita coba baca bersama-sama ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara bisa membacanya ya saudara. Nah, benar Tuhan mau datang kembali. Mau datang kembali kepada manusia yang menuruti perjanjian Tuhan, ya kan? Nah, begitu Tuhan Yesus berjanji tentang itu. Nah, sebelum disalibkan dan sebelum meninggalkan dunia ini, itulah perjanjian yang baru. Nah, hingga saudara, ketika perjanjian baru itu digenapi, itulah kapan? Itulah waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara sendiri, jikalau saudara adalah orang yang percaya, kalau begitu saudara kita semuanya harus mempercayai kedatangan Yesus yang kedua kali juga, ya kan? Saya mau bertanya kepada saudara, Tuhan Yesus mau datang kembali, tapi kita bilang, oh Tuhan Yesus jangan turun, aku yang akan pergi ke situ, tunggu saja. Tuhan Yesus Tuhan Allah benar bekerja keras untuk datang ke bumi ini, tapi mengapa kalian itu bilang jangan datang ke bumi ini, aku yang akan naik ke surga? Saudara, benar ini lucu ya. Nah, jadi waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, bagaimana? Nah, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Jikalau kita adalah orang yang percaya, kita harus menunggunya dan menantikannya dan harus berusaha mengetahuinya. Nah, Tuhan Yesus datang ke bumi ini dalam bentuk roh. Dan begitu Yesus datang kembali dalam bentuk roh, menggenapi semua perjanjian di kitab Wahyu di perjanjian baru.
이제 이룰 것은 무엇이다. Kalau perjanjian baru itu digenapi di kedatangan Yesus yang pertama kali. Nah, tinggal perjanjian baru itu perlu digenapi ya. Nah, perjanjian baru itu di situ ada kitab nubuat, itu hanya satu, itulah kitab Wahyu. Nah, semua nubuatan itu tertulisnya di kitab Wahyu ya, Saudara. Jadi di Sin천지 benar sangat menekankan kitab Wahyu itu penting sekali, kitab Wahyu itu penting sekali. 1장 12절로 16절에 잘 나와 있는데요. Di Wahyu pasal 1 muncullah Tuhan Yesus datang kembali. Ada seorang seperti anak manusia itu datang, dan dia seperti matanya bersinar-sinar, terus seperti putih rambutnya. Nah, itu luar biasa kan rupanya. Rupanya luar biasa kan ya. Tapi itu ternyata bukan manusia atau daging, tapi itulah roh. Di Wahyu pasal 2 ayat 18, benar ini seorang yang seperti anak manusia adalah anak laki-laki Allah, anak tunggal Allah, itu Yesus. Jadi Yesus datangnya dalam bentuk roh ya, Saudara. Nah, itu juga bisa diketahui di kitab Wahyu. Nah, jadi begitu di Matius pasal 13, Yesus menabur benih Allah ya kan. Nah, jadi ada orang-orang yang lahir dari benih Allah itu dituai dan dimeteraikan dengan firman yang tersingkat, dan mereka diciptakan sebagai 12 suku, kerajaan yang baru dan bangsa yang baru di Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal 14. Begitu Yesus disalibkan dan dianiaya, tapi begitu menaburkan benih dan maunya menciptakan kembali kerajaan yang baru dan bangsa yang baru ya, kerajaan yang baru dan bangsa yang baru. Mengapa? Begitu ada yang berjanji dalam dosa, maka membuat kerajaan yang baru dengan melalui Nuh ya, tapi Nuh, keturunan Nuh juga berdosa, maka melalui Musa menciptakan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel juga jatuh dalam dosa, dan buruk jatuh dalam dosa hingga tidak bisa disertai oleh Tuhan Allah. Maka begitu Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, benar mereka itu tidak bisa disertai oleh Tuhan Yesus lagi. Maka Tuhan menciptakan apa? 12 suku. Nah, kalau begitu Saudara, benar harus ada 12 suku. Berapa suku? 12 suku. Ya kan, sesuai dengan nubuatan di kitab Wahyu. Terus di kedatangan Yesus yang pertama kali, ada siapa saja? Ada 왜 파가 나눠졌지? 성경은 하나였는데, 언약도 하나였는데, 그걸 가지고 이 사람은 이거다, 저 사람은 저거다 하면서 자기들이 가감하면서 나눠진 것이죠. 이걸 부패라고 하는 것입니다. 하나님 말씀이 하나인데 이러니 저러니 거짓말한 거 부패했다 이 말입니다. Jadi begitu Yesus datang, benar mereka itu semuanya orang Farisi dan ahli Taurat 2000 tahun yang lalu. Benar mereka terpisah dan terpecah, maka mereka semuanya dihakimi oleh Tuhan Yesus ya kan 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian di kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus menciptakan 12 suku. Kalau begitu saudara semuanya suku yang mana? Termasuk suku mana? 눈치 챙기세요. 눈치. 사람이 눈치가 있어야지. 자, 그래서 12지파가 있어야 되는데 bagaimana para pendeta yang berkumpul di sini? 같습니까, 다릅니까? 같은 분도 있고 다른 분도 있고. Ada aliran, ada yang dari aliran Presbyterian, terus Baptis. 몇백 개나 되는 교단으로 나눠지고. Apakah itu semuanya dibuat oleh Tuhan Allah Tuhan Yesus? Apakah itu semuanya terpecah? Itu apakah disukai oleh Tuhan? Kita tidak boleh membawa tafsiran sendiri, tidak boleh membawa ajaran sendiri hingga aliran-aliran itu terpecah. Maka di Wahyu pasal 6, begitu Wahyu pasal 6, langit yang pertama dan bumi yang pertama, benar dunia yang pertama itu benar berlalu,
dan dihakimi. Kemudian Tuhan Yesus menciptakan kerajaan yang baru dan bangsa yang baru, terdiri 12 suku. Itulah tujuan Allah dan tujuan Yesus. 하나님 예수님의 뜻이었다. Itu tertulis di Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal 14. 14장에 이게 성경입니다. Nah, kemudian dengan darah Yesus, 자, 그리고 예수님의 apakah 피가 kita 어떻게 bisa 표현됩니까? menerima darah Yesus dengan 믿습니다 하면은 피해를 mengakui 받는 겁니까? saya percaya kepada Yesus? Kalau 그렇게 begitu apakah bisa 생각하시는 menerima 분들 darah 많은데 Yesus? 저도 그렇게 생각을 옛날에 했습니다. Saya juga dulu pikirnya begitu. 장례식이 최고의 전도 그거 아닙니까? Katanya rasio 임종 직전에 전도 penginjilan 아주 itu sangat tinggi 치명적으로 ketika 전도가 잘 됩니다. di saat 임종 직전에 계신 manusia 분들은 전도 sebelum 엄청나게 잘 meninggal dunia. 아버지 믿는다고 Bapak, 해, bilang 믿는다고 aja 해, percaya 아멘, kepada 천국 Yesus. 갔습니다. Nah, amin. Kalau 할렐루야. begitu 저도 dia 그러고 masuk ke kerajaan 다녔는데. surga. 네? Kalau kita bilang percaya kepada 아멘만 Yesus, 하고 amin, 믿습니다만 itu 하면 saja apakah bisa 예수님 masuk ke kerajaan 계획이 surga? 되느냐? 그게 Di kitab 아니더라고요. 성경에 보니까 Wahyu itu 계시록 dikatakan bahwa 1장 di Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6, 9, Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10, 피로 샀다. 피로 ada 사서 orang-orang yang 샀다. benar 실장 dapat penebusan dosa, yaitu 144.000 orang kerajaan dan imam. Dan ada kumpulan besar orang banyak yang berjubah putih yang membasuh jubahnya dengan darah Yesus di Wahyu pasal 7 ayat 14. 제사장 나라와 Jadi tujuan Tuhan itu berubah? Tidak, ya kan? Tujuan Tuhan tidak berubah, tidak menyerah. Tuhan Allah tidak menyerah, Tuhan Yesus tidak menyerah. 그래서 이거 만들려고 예수님이 뭐 흘렸습니까? 십자가에 Dengan darah binatang tidak bisa memberikan penebusan dosa kepada manusia. Tidak bisa memberikan penebusan dosa dengan darah manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan Allah mengutus anak tunggal yaitu Yesus yang tanpa dosa 잘 키워서 benar menyumbangkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Nah, kemudian Tuhan mau menciptakan 12 suku. Mana 12 suku? Kerajaan yang baru dan bangsa yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Di situ Tuhan Allah dan kerajaan surga itu datang. Di Wahyu pasal 14, di Wahyu pasal 14 ada Gunung Sion di mana 144.000 orang yang termeterai, yang dimeteraikan dengan firman yang tercinta, mereka berkumpul dan Tuhan Yesus juga bersama. Nah, di Wahyu pasal 21, langit yang baru dan bumi yang baru, Shincheonji, di situ Tuhan Allah, kerajaan surga datang. Untuk itu Tuhan Allah bekerja, Tuhan Yesus bekerja keras selama 6.000 tahun, bekerja keras untuk menggenapi dan mencapai tujuan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menyumbangkan darahnya untuk mencapai tujuan ini. Maka saudara, kita hidupnya bukan penuh dengan kesukaran dan kesusahan, tapi maunya hidup penuh dengan kebahagiaan, ya kan? Itu tidak bisa diberikan dari dunia sebenarnya. Saya sendiri juga masih muda, tapi saya bukan orang yang lahir sejak kecil dengan kaya. Pada hari yang spesial aja saya bisa makan makanan yang sangat mewah. benar itu sangat spesial. Apakah saudara bisa paham maksud saya? Kita sebenarnya harus dapat sepatu dari kakak, ya kan? Ada beberapa orang memahami maksud saya, ya. Nah, jadi zaman dulu begitu. Kalau sekarang benar banyak orang hidup dengan kaya, terus hidup dengan nyaman, dan maka benar lupa semua pengharapan di kerajaan surga. Saudara, bagi kita harus ada Tuhan Allah, ya kan? Itulah tujuan Allah sebenarnya. Itulah harapan kita dan tujuan kita sebagai orang yang percaya, saudara. Jikalau tidak ada harapan ini, apakah dia orang percaya? Bukan, ya kan? Maka ketika tujuan Allah itu digenapi, sejarah mengembalikan dunia seperti sebelumnya itu benar terjadi. Jadi harapan kita itu apa? Kerajaan Allah dan kehidupannya kekal dan tinggal bersama dengan Tuhan Allah, ya kan? Itulah harapan kita.
소망이 돼야 됩니다. Kalau begitu saudara, jikalau Tuhan Allah menyertai kita dan tinggal bersama dengan kita, apa yang terbaik, apa yang bagus buat kita? 뭐가 좋아지는지를 봐야 되겠죠. 나는 뭐가 Di 좋을까? Wahyu pasal 7 ayat 15 sampai 17, 장막을 치고 di situ 하나님이 tertulisnya, 함께하면은 benar tidak 졸리지도 akan 아니하고 lapar, 목마르지 tidak 않고 akan 상하지 않고 haus, 모든 눈물을 benar 보니까 씻어 ratap 주실 tangis 것이다. itu semuanya akan dihapus. Dan di Wahyu pasal 21 ayat 4 sampai 5 juga dikatakan bahwa ratap tangis, terus kesukaran dan maut itu semuanya akan 너무 dihapus. 좋다 그죠? Nah, segala ciptaan itu akan berubah menjadi baru, ya kan? 지금의 이런 모습이 아니라 진짜 새로운 세상을 우리에게 Saudara, 준답니다. begitu ada tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata dan ratap tangis dan duka cita. Kalau begitu betapa bahagia, ya kan? Kita harus percaya ya saudara. Maka 그걸 믿는다 이 말이야. kebebasan 그래서 진짜 dan 자유가 perdamaian 누구에게 있고 dan 하나님입니다. kasih 진짜 평화도 penuh 누구에게? dengan 하나님. 진짜 penuh dengan 사랑도 kebebasan, 네, perdamaian dan 하나님께서 kasih, 이러한 세상을 dunia 주신다는 itu akan 것입니다. berubah menjadi seperti itu. 그래서 Yesaya 십자가에서 pasal 평화를 2 ayat 주시고 또 하나님이 2 평화, ayat 예루살렘 sampai 4. 구주나라, 평화의 도시입니다. 평화의 도시. Benar Tuhan mau 하나님께 menyelesaikan 평화가 peperangan. 전쟁을 Benar 종식시키는 akan 것입니다. terjadi seperti itu ya saudara. 이것 또한 말씀대로 Jadi 되는 tapi 겁니다. saudara, sekarang kehidupan kita bagaimana? 근데 지금 우리의 Sekarang 삶은 semua 어떤가? orang percaya itu 다 berkumpul. 신앙인들 오셨거든요. 지금 여러분 다 신앙인이에요 오늘은. 제가 평소에 Saya benar seringkali 신앙이 mengadakan 남은 seminar 사람들하고도 dengan 대화를 orang-orang 많이 yang 하고 ateis 세미나도 juga. 하는데 Tapi 오늘은 hari ini 조금 benar 진짜 semuanya 신앙이라고 berkumpul 지금 orang-orang 하고 percaya saja. 여러분들의 Saudara, 삶은 sekarang kehidupannya saudara 정말 itu bagaimana? 하나님의 목적과 그 목적이 우리의 Saudara 소망이 sekarang 되는 mengejar 것입니까? harapan apa? 어떤 소망을 쫓아가고 Kita harus mengejar dan mengikuti tujuan Tuhan, ya kan? Sekarang dunia 지금 penuh 우리는 dengan 세상은 물질과 돈의 세상입니다. uang dan 혹시나 harta. 하나님의 이름을 팔아 물질과 돈을 Kalau begitu 쫓아가지 penuh dengan 않으시면 peperangan dan kesukaran, 그 duka 세상이 cita, 어때요? 전쟁이고, penyakit 고통이고, dan 우리 dosa. 아프고 죽고 범죄와 불공평이 Saudara, 우리가 차라리 못 먹고 못 살던 kita 그 benar-benar 시대에도 ada di dalam banyak 지금처럼 이렇게 kesukaran. 힘들어하진 않았어요. Kalau zaman dulu kita berkomunikasi interaktif, terus benar berhubungan dengan baik dengan tetangga-tetangga juga. Tapi kalau sekarang bagaimana? 여러분 아침에 누구 Walaupun 먹는지 kita 아십니까? benar bisa kenyang dengan 정말로 잘 먹고 잘 makanan-makanan, 살아줬는데 terus 여러분들이 무엇을 위해서 tapi banyak orang itu 수고와 ada di dalam 근심과 염려와 고통 pergumulan dan 살아주셨습니까? kesukaran dan kesusahan, 어떠십니까? ya kan? 어떤 걸 바라고 여러분들 하나님을 Saudara, hanya minta kepada Allah, 그냥 돈 좀 벌게 해주세요. Tuhan 이 tolong 세상에서 bantu 이런 biar 겁니다. saya bisa jadi kaya, itu saja yang diminta. 생각을 해보자는 겁니다. 예수님이 그런 것 때문에 피 흘리신 것이 Saudara, walaupun kita 이 세상은 bersuruh 평화를 외치지만 tentang 더 perdamaian, 공평과 keadilan, tapi tidak 합력을 terjadi di 외치지만 bumi ini. 이루어진 적이 있다 없다. Jikalau ada uang, jikalau 돈 ada, 있고 좀 있으면 잘 될 줄 jikalau kita bisa 알았더만은 hidup dengan 잘안 kaya, kalau begitu 50대 이상 pikirnya 남자분 dunia 손 itu 한번 bisa berjalan 들어봅시다. dengan baik. 50대 이상 Tapi saudara coba angkat tangan 세상 살기 힘들다. yang sudah berusia lebih dari 70. 오늘 Oh 뉴스에 iya banyak ya. 어떤 이제 뭐 저 가게들이 Laki-laki. 50대 이상 남자 Laki-laki yang berusia 50, lebih dari 50 itu 곳곳에 갈 곳이 없다. 슬프다 슬퍼. 돈이 있어도 쓸 수가 없어요. 이제 다 오지 말라는 거예요. benar-benar tidak berguna katanya di dunia ini. 그렇습니다. Benar ada banyak orang itu bunuh diri, terus ada banyak orang yang meninggal sendiri juga. 이게 진짜 Saudara, apakah ada keadilan di dunia ini? Benar ada, tidak ada keadilan, ya kan? Saudara, kita benar-benar harus menunggu kedatangan Tuhan Allah. Apakah uang itu bisa menghidupkan kita? Tidak bisa. Benar, makanan itu menghidupkan kita, dan udara, terus terang, itu cahaya, itu yang menghidupkan kita. Sebenarnya semua ciptaan itu diberikan oleh Tuhan. Tapi antara segala ciptaan, yang mana itu paling dicintai oleh Tuhan? Itulah manusia, ya kan? Tapi siapa yang benar-benar menghancurkan dunia ini? Itulah manusia juga, yang mendapat banyak stres. Mengapa demikian? Benar,
daripada semua makhluk hidup, semua ciptaan, benar manusia yang paling buruk. 이거 깨끗게 돼야 되겠죠? Jikalau kita disertai oleh Tuhan Allah, benar kita bisa hidup bersama dengan Tuhan, benar kita bisa hidup dengan penuh bahagia, ya kan? 이런 것이 우리 Jadi kapan Tuhan Allah tinggal bersama dengan bersama dengan kita? Jikalau kita adalah orang percaya, pasti berpikir tentang itu dan bertanya tentang itu. Tuhan, kapan datang? Tuhan, kapan datang? Itulah hati orang percaya, ya kan? 그게 진짜 신앙이다 이 Jadi 말입니다. ketika tujuan Allah itu digenapi, Wahyu pasal 21. Ketika Wahyu pasal 21 itu digenapi, artinya Tuhan Allah kerajaan sorga di dunia roh itu datang ke bumi ini dan tinggal bersama dengan manusia. Begitu kerajaan sorga terjadi. 그래요. 이건 Jadi saudara, 그래서 하나님 kitab 목적과 mana 약속이 itu 어디에 benar mengandung tujuan Allah dan perjanjian Allah, itulah kitab Wahyu. Maka kitab Wahyu itu paling penting, dan pengharapan kita yaitu mau tinggal bersama dengan Tuhan Allah itu juga tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan kapan itu bisa terjadi dan di mana itu terjadi, semuanya tertulis dalam kitab 반드시 알아야 Wahyu. 되겠죠? Makanya kitab Wahyu itu sangat penting. Nah, kejadian itu seperti benih. Kalau kitab Wahyu itu adalah buah. Selain kitab Wahyu, setelah kitab Wahyu tidak ada kitab lagi, ya kan? Begitu Tuhan Allah kerajaan surga datang ke bumi ini, benar sudah selesai semuanya. Jadi begitu kitab Wahyu, rencananya, perjanjiannya itu digenapi dengan realitas wujud kegenapan, benar semua tujuan Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi. Benar Shincheonji sedang menuai dan memutaraikan firman di dalam akal budi dan hati. Dan ada 12 suku juga. Saya sendiri adalah realitas wujud kegenapannya, ya kan, pemimpin suku. Terus jikalau saudara belajar dan menaati kitab Wahyu, kalau begitu saudara mendapat berkat. Bukan hanya dengan bersuruh kepada Tuhan saja tidak bisa masuk ke kerajaan surga, tapi orang yang melaksanakan kehendak Tuhan itu bisa masuk ke kerajaan surga, ya kan? Di Wahyu pasal 22 ayat 18 itu dikatakan, jikalau kita menambahkan atau mengurangkan kitab Wahyu, kalau begitu tidak bisa masuk ke kerajaan surga, tapi mendapat malapetaka. Nah, mari kita coba baca Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19. Mari kita coba baca bersama-sama. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Amin. Saudara, jikalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti menuruti firman Tuhan, ya. Saudara, kita tidak boleh menambahkan dan mengurangkan nubuat ini. Begitu kita menguasainya, mengertinya, kita bisa disertai oleh Tuhan Allah. Jikalau kita mengerti, baru bisa menaati kitab Wahyu ini, ya kan? Tanpa kita mengerti kitab Wahyu, apakah bisa masuk ke kerajaan surga? Tidak bisa. Maka Shincheonji itu berbicara tentang apa? Mari kita mengerti bersama-sama. Mari kita mengerti kitab Wahyu ini bersama-sama dan masuk ke kerajaan surga bersama-sama. Mari kita mengertinya, ya. Nah, sekarang sudah tiba saatnya untuk mengerti dan menguasainya. Sebelum realitas wujud kegenapan muncul, kita tidak bisa memahaminya. Sekarang sudah tiba saatnya. Benar, kita harus bersyukur. Nah, mari kita belajar dan mari kita masuk ke kerajaan surga bersama-sama, ya. Matius pasal 5 ayat 18 katakan, benar semua nubuat Tuhan itu pasti digenapi. Dan Yohanes pasal 19 ayat 30, benar semua nubuatan itu digenapi. Dan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6, semua nubuatan itu tergenapi, terjadi, ya kan? Jadi tujuan Allah dan pengharapan kita itu benar sedang terjadi, saudara. Benar kita lihat dunia saja, benar kita bisa merasakan sekarang adalah akhir zaman, ya. Benar kita butuh iman.
Maka 신천지 adalah tempat di mana bersaksi tentang arti yang sesungguhnya nubuat dan realitas wujud kegenapan kitab Wahyu. Saudara, tujuan Allah itu terjadi di kitab Wahyu, ya kan? Ini bukan perkataan manusia. Benar, sejarah 6.000 tahun itu disampaikan dalam waktu yang sangat singkat ya, saudara. Saya kasih tahu semua intinya ya. Apakah bisa paham, saudara? Dari Adam sampai Wahyu. Benar, satu tujuan ini, untuk satu tujuan ini Tuhan Allah bekerja keras, dan Tuhan Yesus juga bekerja keras menyumbangkan darahnya dan bekerja sampai sekarang. Maka kita sendiri juga bagaimana kita harus mempunyai harapan itu. Kalau di dunia bagaimana? Benar tidak ada keadilan, benar harapan kita tidak bisa tercapai, tidak bisa terjadi di dunia ini. Saudara, yang penuh dengan dosa di dunia ini tidak bisa membandingkan dengan tujuan Allah. Semua ciptaan, semua makhluk hidup itu semuanya akan berubah dan akan menghidupkan kita. Kita percaya hal itu ya. Nah, jadi saudara, benar gembala yang dijanjikan itu muncul, dan sekarang ada center yang bersaksi tentang arti yang sesungguhnya dan realitas wujud kegenapannya. Maka saudara, silakan datang dan silakan coba dengar perkataan, dan saudara sendiri masing-masing benar-benar mengerti semua realitas wujud kegenapannya dengan baik. Saudara, kita semuanya harus saudara semuanya bisa mendengarkan semua realitas wujud kegenapannya dengan detail. Jadi saudara silakan daftar dan silakan mendengar firman yang tersingkat ini. Di dunia ini ada juga senangnya bisa ketika makan makanan yang enak, kita senang kan? Nah, makanan yang enak diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan Allah, iya kan? Begitu suami bertemu dengan istri senang, ya kan? Oh, mengapa tidak ada jawaban? Kalau saya senang sekali. Tiap pagi saya begitu memeluk istri saya, benar saya senang sekali. Ya, emang ada kesenangan juga di dunia. Tapi penuh dengan penyakit, penuh dengan kesukaran. Itu bukan tujuan Allah. Benar semuanya, maut pun benar tidak ada lagi jikalau Tuhan Allah datang ke bumi ini. Maka mari kita tetap mempunyai harapan ini terus-menerus. Dan mari kita mendengarkan firman di center dengan baik-baik. Dan mari kita masuk ke kerajaan surga bersama-sama ya saudara. Terima kasih banyak saudara. 네, 이상 말씀 마치겠습니다. 감사합니다. Mari menyambut MC hari ini dengan tepuk tangan. Terima kasih banyak. Melalui seminar hari ini, pasti saudara semuanya bisa mengerti apa yang belum saudara pahami, dan saudara semuanya bisa belajar firman dari yang dasar sampai kitab Wahyu di kelas center. Jika ada saudara yang mau belajar firman lebih dalam lagi, silakan daftar kelas center. Jadi saudara silakan kontak dan hubungi orang-orang yang mengundang saudara di seminar ini, dan silakan daftar di kelas center. Saudara silakan coba mendengar firman bersama-sama. Terus Terus kami mempersiapkan eksibisi juga di gereja Gangdong. Jikalau saudara masing-masing mau melihat bagaimana realitas wujud kegenapan kitab Wahyu itu tergenapi, silakan saudara datang. Dan orang-orang yang mengikuti seminar lewat online,
orang-orang yang mau mengikuti kelas center, saudara silakan menghubungi orang-orang yang mengundangnya dan silakan mendaftar kelas center bersama-sama. 관심 있으신 분들은 안내 스텝에게 문의해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그러면 부스 안내를 Mari kita 마치고요. mengambil foto 오늘 bersama-sama 행사를 untuk 영원히 mengingat 간직하기 saat 위해서 ini 기념 촬영을 untuk selama-lamanya. 네, 장내에 계신 분들께서는 Silakan duduk 자리에 dengan 앉아서 nyaman, saudara. 옷구세를 정돈해 주시고요. Dan mari kita 정면에 카메라를 mengambil 바라봐 foto 주시면 bersama-sama. 되겠습니다. Nah, 네, 2 사진은 kali ya. 총 두 Pertama, 컷을 찍을 건데요. duduk dengan 첫 baik. 번째는 먼저 Terus 정자세로 kemudian 찍을 거고요. yang kedua, 두 번째는 dalam perdamaian kita 우리는 semuanya 평화 satu, 안에서 jadi mari kita 하나라는 mengambil 의미로 foto We are dengan one bersuara 자세로 We are 찍도록 one. 하겠습니다. Nah, pertama, 사진 mari 찍을 kita 때 밝은 mengambil 미소와 foto 함께 bersama 찍겠습니다. dengan 네, 먼저 duduk 정자세로 찍겠습니다. baik. 네, 모든 silakan 분들은 lihat 밝게 미소 kamera. 지어주시면서 정면의 카메라를 바라봐 주시기 바랍니다. 네, 사진 찍을 때 3초 정도 정지 상태로 머물러 주시면 감사하겠습니다. dengan senyum manis. 1, 2, 네, 환하게 3. 미소 지으면서 찍겠습니다. 하나, Terima 둘, kasih 셋. banyak. 네, 계속해서 밝게 미소 유지 부탁드리겠습니다. Wah, saudara semuanya sangat 네, indah. 미소 dengan 지으시는 senyum 모습이 manis. 너무 아름답습니다. Saya sendiri juga senang sekali. 네, 미소 보는 저까지도 같이. Nah, kemudian 네, 미소를 mari kita 지켜드리겠습니다. bersuara We are one 네, 그러면 bersama. 다음은요, Kalau saya 1, We are 2, one으로 3, 찍을 silakan 건데요. We are one 제가 하나, 둘, 셋 bersama-sama. 외치면 다 같이 We are Dengan one pose 외치시면서 begini, 오른손 검지를 Mari kita 뒤까지 mengambil 들어주시고 foto. 찍도록 1, 2, 하겠습니다. 3. 네, 그럼 We are 찍겠습니다. one. 하나, 둘, 셋. Mari kita We mengambil are foto dengan one. senyum manis. 네, 계속 웃어주세요. Terima kasih banyak 환하게 saudara-saudara. 미소 지어주시면 Nah, 감사하겠습니다. kalau begitu, sekian. Saudara, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan firman bersama-sama. Sekian, terima kasih banyak saudara. 오늘 준비한 시간은 여기서 마치도록 하겠습니다. Saya sungguh berharap saudara semuanya benar merasakan banyak kasih karunia Tuhan melalui seminar hari ini.